Selamat siang, nama saya Ropita Lisa M. Sambaulu dengan NIM 05125338. Di sini saya mengerjakan tugas 3. Kasus yang saya angkat yaitu kasus diskriminasi terhadap pasien BPJS, di mana kita dapat melihat di beberapa layanan kesehatan terjadi hal-hal demikian. Salah satunya yaitu antrian yang panjang. Yang kedua, perbedaan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan. Yang ketiga yaitu perbedaan pelayanan. Dalam hal ini banyak keluhan dari pasien-pasien BPJS Kesehatan yang mana pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS Kesehatan itu terlampau sekali dalam perbedaan nyata di mata masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan terbilang sangat lamban. Para medis sering melakukan kesalahan dalam melakukan pelayanan di setiap pasien-pasien. Hal ini berdampak buruk di kalangan masyarakat maupun di kalangan umum. Dari sini kami selaku mahasiswa akan memberikan beberapa solusi inovatif yang dapat bermanfaat bagi pasien BPJS Kesehatan. Selain daripada itu, dapat merubah skala perhatian bagi masyarakat luar. Terkait permasalahan kasus diskriminasi terhadap pasien BPJS yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini Ibu selaku peserta dari pasien BPJS pernah mengalami hal kasus diskriminasi? Dalam hal apa saja itu? Pelayanan tentang pasien, ada juga pelayanan tentang obat-obatan. Nah, dari hal ini saya akan mencoba memberikan solusi ataupun solusi inovatif yang dapat Ibu dan keluarga manfaatkan apabila kemudian hari Ibu dan beserta keluarga mendapatkan kasus tersebut. Ada 3 solusi inovatif yang dapat saya berikan kepada Ibu dan beserta keluarga. Yang pertama yaitu pelayanan prima, di mana konsep ini menekankan pada pemberian layanan yang dapat memenuhi dan melampaui harapan masyarakat, di mana pelayanan prima melibatkan unsur kecepatan, ketepatan, keramahan, dan keadilan dalam pelayanan. Dan yang kedua yaitu akuntabilitas dan transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Transparansi berarti pelayanan yang bersifat terbuka, mudah diakses, dan dimengerti oleh pihak yang membutuhkan. Dan yang ketiga yaitu non-diskriminasi. Prinsip kesetaraan dan keadilan merupakan inti dari pelayanan yang bermutu. Selain daripada itu, solusi inovatif lainnya yaitu melakukan pengaduan terhadap BPJS Ketenagakerjaan inovasi digital selain daripada itu, kita bisa mencatat sebagai bukti dalam hal ini pengambilan foto, video terhadap petugas yang melakukan penolakan, yang melakukan dalam keterlambatan pemberian obat atau layanan dalam rumah sakit. Nah, yang kedua, Bapak atau Ibu boleh meminta surat pernyataan yang dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala Puskesmas yang menyatakan penolakan terhadap pasien. Dan yang ketiga itu langsung melakukan rujukan terhadap pasien pada fasilitas kesehatan lainnya yang dapat dijangkau lebih cepat. Selain daripada solusi-solusi tadi, Bapak dan Ibu boleh laporkan secara resmi melalui inovasi digital, mobile JKN, dan juga BPJS Car Center. Adapun dasar teori dari solusi yang saya bagikan tadi, yang pertama yaitu teori keadilan sosial. Teori ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan juga merata, termasuk dalam akses layanan kesehatan. Diskriminasi terhadap pasien BPJS yang berbeda antara pasien umum dan pasien BPJS atau antrian yang lebih lama merupakan pelanggaran
terhadap prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu teori ekuitas dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar semua warga negara tanpa memandang status sosial dan ekonomi memperoleh hak yang sama dalam pelayanan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN melalui BPJS dibentuk untuk mewujudkan kesetaraan sehingga setiap perlakuan diskriminatif dan dengan tujuan dasar program tersebut. Yang ketiga yaitu teori sosiologi kesehatan. Teori ini menganalisis bagaimana faktor sosial ekonomi dan struktur sosial sistem asuransi kesehatan mempengaruhi kesehatan dan akses layanan medis individu atau kelompok masyarakat. Yang keempat, teori etika kesehatan. Teori ini mencakup kode etik profesional kesehatan, mewajibkan tenaga medis dan fasilitas kesehatan memberikan layanan yang terbaik. Adapun dampak-dampak positif yang dapat Bapak Ibu terima, yang pertama yaitu peningkatan keadilan layanan, yang kedua aksesibilitas layanan yang lebih baik, yang ketiga efisiensi administrasi, dan yang keempat peningkatan literasi digitalisasi. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya bagikan agar pelayanan terhadap pasien BPJS setara dengan pasien umum. Terima kasih.